Ya. Jadi ibu mengidentifikasinya tadi pertama yang melihat kenapa anak ini tidak masuk. Iya, kita harus tahu alasan. Alasan pasti ada. Iya, betul. Baik Bu. Yang selanjutnya Ibu, bagaimana selama ini Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai dua juga. Seperti disampaikan tadi kan, anaknya tidak masuk ini satu yang mungkin di sisi lain dia membaca aturannya. Jadi mungkin yang lebih mengajar. Ini gimana Ibu mengambil misalnya? Anak kita terutama kita berwali kita panggil juga ke sekolah kalau yang memang tidak di sekolah kita panggil apa sebab dari anak kita jawab jawaban setelah akhir walinya wali kelasnya kita baru mendatangi keluarganya anaknya sama bapak sebenarnya sekolah itu penting menurut kita penting tapi mungkin anak ini juga pengen berbakti juga sama orang tua. Jadi Ibu mengambil keputusannya, anak ini bagaimana dalam sekolah seperti itu ya. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Langkah-langkahnya yang saya kita panggil dulu, kemudian kalau bisa kita rapat dulu, lalu kita menunjang setelah menemui orang tuanya nanti ada jawaban dari orang tuanya. Dia pasti jawab apa masalahnya. Sedangkan kita pengennya itu kan maju masa panjangnya kan ke depan itu lebih panjang kalau untuk anak. Jadi ambilnya nanti tidak apa bagaimana masalah itu, kemudian menghubungi orang tuanya. Nah, ini kalau Ibu lihat hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema lingkungan, hal-hal yang negatif juga. Bersama saling membantu, kemudian kita rembukan supaya hasilnya juga lebih bagus. Tapi kalau kita keputusan sendiri ada yang tidak sesuai, jadi kalau kita rembukan atau kita kerjasama mungkin nanti hasilnya lebih bagus. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan termasuk permasalahan murid atau mungkin permasalahan terhadap rekan sekolah. Mulai dari yang anaknya lebih bagus kita betul-betul jamin yang kita panggil kemudian dengan walinya juga jangan kita panggil anak-anak jadi kita panggil walinya anaknya kemudian saya sebagai pembimbing di sini jadi bisa nanti kita bersama-sama bagaimana cara kita mengatasi anak yang seperti ini jadi kita bisa apa kita itu apa yang namanya itu dan apa yang kita sedang Jadi tantangan yang pertama kalau murid ini orang tua ya. ya Terus berkaitan kalau dengan bagaimana itu kalau untuk sementara mungkin di tempat kita juga ada mungkin
jadwal khusus misalnya Bu, atau memang diselesaikan di tempat? Kalau untuk saya, kalau jadwal itu kita mencari bosan khusus tidak. Kita langsung misalnya dari yang tidak datang, kalau itu dia datang, itu dia datang. Kalau kita langsung itu pasti ya, kalau misalnya jadwalnya kita kadang tidak tentu, kadang ya kalau dia masuk. Iya, iya. Nah, jadi kita lihat pas ada orangnya atau pagi kita panggil dulu atau jam istirahat nanti kita panggil biar dia tidak tersinggung dengan kawan maksudnya enak. Jadi kita sambil sama-sama enak. Jadi untuk prosedurnya bagaimana itu? Sudah panggil. Kalau biasanya kalau tidak dipanggil, kalau nanti kalau 100 derajat itu mungkin tidak. Biasanya ada nggak enaknya kan udah mungkin saya sudah berubah ya. Biasanya ada seolah berubah dengan cara kita berdekatan. Kemudian dia merasa suka Adakah Bu, seseorang atau faktor-faktor apa yang mungkin selama ini bisa mempermudah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang terkait dengan kalau mungkin kalau itu yang sebenarnya mungkin itu yang kita harus bersama. Misalnya masalah kita panggil sama-sama selesaikan dengan bagusnya supaya hasilnya benar-benar Bu, dari semua hal yang kita sampaikan, pembelajaran apa yang di sana bisa kita saling dengan adanya mulai menghadapi keputusan itu biasanya kebiasaan saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Karena kalau keputusan sendiri biasanya Pak, tidak sesuai dengan pendapat kawan dan bertentangan. Jadi sedangkan kita ingin sama-sama berjalan supaya berhasil. Jadi setiap ada sesuatu itu kita rembukan atau kita musyawarah sama-sama supaya nanti hasilnya juga bagus. Beda waktu sebenarnya dengan sendiri karena belum tentu kawan itu setuju semua keputusan yang kita ambil, walaupun itu benar menurut kita. lihat itu ya hal gila ini ya. Terima kasih Bu atas waktunya untuk wawancara hari ini terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan terutama pada ya karena selama ini sering muncul dilema-dilema yang apa dalam keadaan atau kondisi atau situasi dengan mudah-mudahan dalam keputusan kita bisa betul kalau istilahnya dan bisa memberikan apa kebaikan dan kesimpulan. Itu saja Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Bu kekurangannya dalam wawancara ini. Terima kasih ya. Baik, selamat sore Bang Sigit. Selamat sore Pak Sunardi. Di sini Pak Sigit ini minta waktunya sebentar nih untuk wawancara terkait dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini dimana selama ini yang dilakukan oleh Pak Sigit di sekolah dan Bapak Sigit pimpin di sana. Untuk yang pertama Pak Sigit,
selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun itu rujukan obat? Terima kasih Pak Sunardi. Kalau selama beberapa tahun terakhir saya di sekolah, kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema itu ada dua kasus yang sering muncul itu. Kasus yang pertama berkaitan dengan anak-anak dan kasus kedua berkaitan dengan guru. Kalau dengan anak yang baru terakhir kemarin terjadi, anak kelas 6 itu dia jarang masuk, tapi ketika waktu ujian mau dimulai, ujian akhir sekolah itu anak itu datang, jadi itu sedikit menimbulkan dilema kami di sekolah. Nah terus yang kedua itu kasus masalah kedisiplinan guru. Ada guru yang jarang masuk, kadang datangnya terlambat. Nah itulah kira-kira Pak Sunardi dua kasus yang menimbulkan dilema kami sebagai kepala sekolah. Jadi Pak Sigit sedang mengidentifikasi bahwa ini adalah kasus dilema, Ya. dilema etika. Nah, kemudian Pak Sigit selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Kalau yang kami terapkan di sekolah Pak Sunardi, kami dalam menyelesaikan kasus itu kami lebih berfokus kepada tujuan akhirnya nanti. Jadi misalkan dalam mengambil keputusan kita harus analisis dulu. Kalau kita memutuskan itu nanti dampak akhirnya itu apa? Contoh kasus anak tadi, jika kita berikan keputusan A nanti dampaknya apa? Menimbulkan apa dengan anak? Terus yang kedua, kami lebih mementingkan hak daripada anak itu. Jadi apakah keputusan kita itu memenuhi hak anak tersebut? Dan yang terakhir, apakah keputusan yang kita ambil itu memiliki atau mengandung rasa empati, rasa peduli terhadap anak yang akan kita berikan keputusan tersebut. Nah, itulah identifikasi atau cara saya mengambil keputusan itu. Pak Sigit melalui langkah-langkah itu ya, mulai dari nanti melihat hasil akhirnya ya, bagaimana pendapat keputusan Pak Sigit nanti bisa berpihak kepada murid terutama. Ya. Kemudian Pak Sigit, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Setelah kami dapat masalahnya, yang pertama akan kami lakukan, kami akan identifikasi apa penyebab si anak itu terjadi hal itu yang pertama. Kemudian setelah kami dapat masalahnya apa, kami akan cross check, kami akan tanyakan permasalahan itu terhadap orang yang terkait dengan anak itu, misalkan orang tuanya, temannya, tetangganya, bibinya ataupun yang lainnya. Setelah dapat itu, maka kami akan analisis kira-kira alternatifnya itu seperti apa. Jadi kami di sini membuat alternatif keputusan itu tidak hanya satu. Misalkan keputusan A nanti akan berdampak apa, keputusan B akan berdampak apa. Jadi kami analisis dulu. Setelah kami analisis, baru kami akan putuskan secara bersama di sekolah. Seperti itu, Pak. Jadi ada alternatifnya ya, seperti itu. Kemudian hal-hal apa nih Pak Sigit? Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus, terutama kasus-kasus dilema etika? Kalau yang paling efektif membantu dalam pengambilan keputusan di sekolah itu sudah pasti kerjasama. Kerjasama di sini yang pertama kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan guru, kerjasama dengan masyarakat di sekitar anak yang bermasalah tadi. Jadi kita bekerja sama, pada akhirnya keputusan itu tidak timbul dari kita sendiri, tapi dari hasil diskusi bersama tadi. Jadi tidak mengambil keputusan sendiri. Iya. Takutnya nanti salah kalau kita putuskan. Oh iya. Nah selanjutnya hal-hal apa saja nih Pak Sigit yang selama ini mungkin merupakan tantangan dalam Bapak mengambil sebuah keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika seperti ini? Yang menjadi tantangan itu sebenarnya
bagaimana keputusan itu memenuhi rasa keadilan. Keadilan di sini keadilan bagi anak yang bermasalah. Terus yang kedua keadilan bagi anak yang lain. Nanti akan timbul iri. Kenapa Pak yang itu nggak sekolah kok tiba-tiba boleh ujian? Tapi ketika kita penuhi rasa keadilan anak yang lain, maka rasa keadilan anak yang bermasalah ini akan sedikit terabaikan. Nah itulah tantangan yang paling berat kan. Bagaimana kita memenuhi rasa adil untuk semua orang, baik untuk anak yang bermasalah maupun untuk anak yang lain. Jadi tidak menimbulkan perasaan-perasaan seperti anak ini dipilih kasih atau gitu. Gitu ya. Jadi jangan sampai merugikan ya. Ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu ketika akan menyelesaikan masalah atau mengambil sebuah keputusan itu mungkin bisa diselesaikan di tempat atau mungkin ada jadwal tertentu dan bentuknya atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, kalau seperti di awal tadi kami jelaskan, setelah kami identifikasi masalahnya apa, kami cari ada masalahnya, penyebab masalahnya ke apa, kami membuat beberapa alternatif keputusan. Nah, keputusan-keputusan yang sudah kami susun tadi, maka akan kami laksanakan dalam jenjang bertahap. Misalkan secara bertahap dulu, misalkan keputusan satu, anak ini diberikan setelah dipanggil dikasih waktu 1 minggu, ada tidak perubahan seperti itu secara terjadwal. Jadi nanti setelah 1 bulan ada perubahan atau tidak, sehingga pelaksanaan keputusan itu berjalan dengan baik seperti itu. Jadi melalui langkah-langkah seperti itu ya. Oke, jadi selanjutnya ini adakah Pak Sigit seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam Pak Sigit mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus pidana? Kalau hal yang paling mempermudah itu adalah keterbukaan dari orang-orang sekitar. Jadi pihak-pihak yang kita ajak kerjasama itu secara terbuka, secara ikhlas membantu kami dalam memberikan informasi-informasi berkaitan dengan anak yang bermasalah tadi. Sehingga ketika informasi yang kita terima itu sudah utuh, sudah valid, pada akhirnya nanti keputusan yang kita ambil juga tidak salah. Nah, seperti itu Pak. Jadi kerjasama dan keterbukaan informasi tadi yang membuat kami bisa memberikan keputusan yang valid, itu tidak merugikan anak. Jadi lebih mudah mengambil keputusan ya ketika adanya kerjasama yang berkaitan. Ini yang terakhir nih Pak Sigit, dari semua yang Pak Sigit sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengambilan keputusan? Kalau dari permasalahan itu, pelajaran yang dapat kami ambil, yang pertama dalam membuat atau mengambil keputusan itu tidak berdasarkan perasaan kita, tapi berdasarkan perasaan orang yang akan kita putus, orang yang akan kita beri keputusan. Apakah keputusan itu memenuhi perasaan kebutuhan anak? Karena khawatir nanti keputusan kita itu justru akan merugikan anak, akan membuat anak semakin terpuruk. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam mengambil keputusan itu juga tidak berdasarkan satu buah informasi, harus dari informasi dari banyak hal, dari banyak tempat, sehingga informasi itu kita rangkum, pada akhirnya nanti informasinya valid, baru nanti akan menimbulkan keputusan-keputusan yang adil. Dan yang terakhir, keputusan kita itu juga harus kita pikirkan apakah keputusan kita itu akan berdampak dengan masa depan anak. Kan kalau anak tadi ujian, apakah ketika anak itu kita larang ujian justru membuat masa depannya lebih baik? Nah, jadi itu maksudnya Pak. Jadi apakah keputusan itu tuh memberikan dampak yang bagus, dampak yang baik terhadap anak di masa yang akan datang. Jadi ke depannya Pak ya. Iya, jadi hak-hak anak juga terpenuhi di situ. Kita juga mengedepankan rasa peduli, bagaimana seorang guru itu memberikan rasa peduli yang lebih terhadap anak, dapat memenuhi hak anak dan dapat meningkatkan masa depan anak ke depannya. Seperti itu Pak. Jadi ada kita melihat jangka panjangnya. Iya. Oke Pak Sigit, terima kasih atas waktunya untuk wawancara kita terkait dengan pengambilan keputusan ini.
mudah-mudahan kedepannya sebagai pemimpin Pak Sigit bisa lebih baik lagi. Insya Allah. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengganggu waktunya sebentar nih Taza. Ya, tidak apa-apa. Ini saya mau wawancarai terkait dengan kebiasaan Taza mengambil keputusan di sekolah yang Taza ikuti. Pertama Taza, selama ini bagaimana nih Taza mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah itu, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Baiklah, kami contohkan ya Pak ya, seperti sebelumnya ini ketika kita mendapat informasi dari wali kelas, dari guru kan gitu, atau dari anak-anak, informasi yang kita dapatkan itu dari beberapa sumber. Nah, setelah informasi itu kita cross check. Ya, kita cross check apa benar. Seperti contohnya ada anak yang dalam 1 minggu kadang masuk sekolah 3 hari, setelah itu libur 1 hari, masuk lagi 2 hari kemudian, seperti itu masuk kadang tidak gitu. Nah, informasi ini yang kita dapatkan, lalu kita konfirmasi, kita identifikasi, kita konfirmasi dulu dan kita panggil anaknya, apa benar seperti itu, dan kita tanyakan alasan anak tersebut kenapa sering melakukan seperti itu, tidak masuk sekolah seperti itu. Itu contohnya yang kita lakukan. Jadi kita mengidentifikasinya dari informasi dari sumber manapun, dan akhirnya kita cross check, kita tanya alasannya apa. Jadi Saza kumpulkan informasi Iya. sebelum mengambil keputusan. Betul sekali. Kemudian Saza bagaimana nih Saza menjalankan keputusan di sekolah Saza ini, terutama itu kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan. Ya, kepentingan itu mungkin sama-sama benar gitu, atau mengandung nilai kebajikan yang sama. Iya. Nah, seperti kalau ketika kita melihat ada masalah yang kita lihat, jika keputusan ini baik dua-duanya kayak gitu ya. Ya pokoknya kita mengambil keputusan yang hasilnya itu baik untuk sekolah, baik juga untuk peserta didik yang mendapat masalah tadi kayak gitu. Karenanya peserta didik yang terlambat, yang sering tidak masuk sekolah, kadang masuk, kadang tidak, atau kadang terlambat dia yang datang ke sekolah, dan karena kondisi orang tuanya ya, kita akan kondisi orang tuanya yang harus berjualan di pagi hari, ibunya harus jualan di pasar pagi-pagi, bapaknya travel ya. Nah, karena ke travel berangkatnya ada yang pagi, ada yang siang, dan tidak ada yang mengantar. Kalau tidak ada yang mengantar, anaknya tidak sekolah, ya kan? Tapi ketika ayahnya travelnya agak siang, jadi dia mengantar anaknya dulu ke sekolah, seperti itu. Nah, dan inilah kalau kita keluarkan anak, ya kita ambil keputusan, kita langsung mengeluarkan anak, jadi anak tersebut untuk sekolah, padahal kita sekolah dasar, bagaimana pendidikan anak selanjutnya. Tapi kalau kita tetap dia sekolah, bagaimana supaya tidak berdampak buruk bagi siswa yang lain, tidak iri, tidak cemburu, seperti itu. Jadi sama-sama mendapatkan hasil keputusan yang sama-sama baik. Saya memikirkan ya ke depannya jangka panjangnya untuk anak ini bagaimana. Iya, seperti itu. Kemudian Taza, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa saya lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan, saya tidak mengambil keputusan itu sendiri. Saya akan melibatkan guru, wali kelas. Kalau di SDIT kita punya pakar kurikulum, pakar kesiswaan, ya kita akan melibatkan untuk mendiskusi, memecahkan masalah ini secara bersama-sama. Ya. Selanjutnya saja, hal-hal apa saja yang selama ini Saza agak efektif dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Ya, ketika mengambil keputusan yang paling efektif adalah semua kita dudukkan bersama, ya, pihak sekolah, pihak orang tua, siswa yang bermasalah tadi, kita dudukkan bersama, kita musyawarahkan
seperti apa ini, bagaimana solusinya, kita cari ke solusinya bersama-sama seperti itu. Jadi tidak bisa langsung mengambil keputusan. Tidak. Tapi yang paling efektif artinya bermusyawarah dengan semua Iya, anggota sekolah. betul sekali ya. Selanjutnya hal-hal apa saja nih saja yang menjadi tantangan bagi Ustazah dalam mengambil keputusan, terutama kasus-kasus yang dilematika ya. Kadang kita agak kesusahan kepada kata adil ya. Ya, jadi tantangan kita di kata adil. Menurut kita memang konsep yang sesungguhnya adalah adil itu mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi ketika kita memberi dispensasi ya, kelonggaran, anak tetap waktu sekolah walaupun dana masuk kadang tidak, kadang-kadang terlambat seperti itu, anak yang lain atau mungkin orang tua yang lain atau mungkin ada dari guru kita yang tidak enak ya anak itu boleh terlambat kayak gitu, enak ya anak itu nggak bisa masuk sekolah kayak gitu ya. Nah jadi merasa orang tua yang lain atau anak murid yang lain merasa dia tidak mendapatkan dispensasi itu kayak gitu, padahal dia tidak dalam kondisi yang darurat seperti anak ini, padahal orang tuanya bisa mengantar dari pagi, tidak ada kendala apapun. Nah tapi mereka iri dengan kondisi anak yang berkasus tadi seperti itu. Jadi Rasa adil ya. rasa adil ya, dipandang orang kita tidak adil gitu. Jadi adanya rasa adil yang mungkin menurut versinya begitu. Iya, pemahaman. Kemudian Zaza, apakah Ustazah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu lah dalam menyelesaikan sebuah kasus begitu ya? Nah, mungkin diselesaikan di tepat begitu. Nah itu bentuknya dalam misalnya itu bentuknya bagaimana, kemudian prosedurnya itu seperti apa? Iya. Kalau dalam kasus anak yang memang kasusnya itu tidak bisa kita ambil langsung, sifatnya tidak darurat ya. Kalau kasus seperti yang saya ceritakan tadi itu kan kasus tidak darurat ya, tidak harus kita ambil keputusan saat itu juga. Kecuali kalau kasus darurat mungkin anak luka segera dong kita bawa ke rumah sakit, kita obati, itu kan kasus darurat. Tapi kalau kasus seperti anak yang seperti kasus yang anak yang terlambat tadi, yang kadang masuk kadang enggak, yang itu kita pakai jadwal ya, kita jadwalkan, kita atur. Tandanya kapan pertemuan dengan orang tuanya kita panggil kan, berarti kita ada jadwal pertemuan dengan orang tua. Setelah itu mungkin kita panggil juga wali kelas kayak gitu, wali kelasnya bagaimana kayak gitu. Jadi kita jadwalkan lagi, nanti duduk bersama dari pihak sekolah, orang tua, anak, wali kelas. Nah bagaimana ini, kita kasih dispensasi anak ini boleh ya tidak terlambat tapi tetap sekolah, tetap datang ke sekolah dan belajar seperti anak yang lain, tidak usah dihukum, maksudnya seperti itu. Nah jadi ada pertemuan-pertemuan yang terjadwal karena kita mau mengundang orang lain kayak gitu ya. Nah diatur waktunya. Iya. Tahapan-tahapannya. Iya, tapi untuk kasus yang tidak insiden ya. Kasus yang berat. Yang ya. Oke, selanjutnya adakah ini faktor yang mempermudah Ustazah dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang dilema ini kan sulit saja. Adakah faktor yang mempermudah? Yang pemuda itu adalah teman-teman rekan kerja yang solid ya. Jadi rekan-rekan kerja, wali kelas yang mudah diajak komunikasi, rekan sejawat, seluruh guru di sekolah yang mudah juga memberi informasi kayak gitu. Itu adalah faktor pemuda yang kita rasakan untuk mengambil sebuah kebijakan. Bersama. Iya. Kolaborasi. Iya, betul. Yang terakhir nih Saudara, dari semua apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ustazah petik dari pengalaman Ustazah dalam mengambil keputusan terutama kasus ini? Dampak ya, ternyata apapun yang keputusan yang kita ambil itu akan berakibat kepada orang lain ya. Jadi sebelum kita mengambil kebijakan itu, kita harus memikirkan keputusan itu sama-sama baik untuk semuanya. Jadi kita tidak orang yang dapat kebijakan itu tetap mendapatkan apa ya yang dia inginkan, dan kita juga dapat yang kita inginkan. Jadi semua baik untuk semuanya kayak gitu. Jadi kita merasa tidak tertekan kayak gitu ya. Keputusan diambil jangan sampai merugikan. Merugikan ya. Untuk anak artinya keberpihakan sekolah terhadap anak. Kepada anak betul sekali. Oke Ustazah, terima kasih nih atas waktunya.
menetapkan